Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Malam, kabar warahmatullahi teman-teman? wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Malam ini adalah malam yang sebenarnya cukup campur aduk perasaan saya, Prof. Terus terang. Satu sisi ini satu hal yang mengembirakan. Malam ini merupakan malam pertama kita, episode perdana kita menyelenggarakan acara ngobrol bareng apoteker yang nantinya akan diisi oleh sejawat apoteker untuk menyampaikan berbagai persoalan mengenai kefarmasian kepada masyarakat awam. Ini tentu satu hal yang mengembirakan karena ini menjadi salah satu media bagi kita untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat awam. Tetapi satu hal yang agak mengganggu apa ya, seperti kita sedang ada rasa duka yang mendalam karena pagi tadi dini hari kita kehilangan Ibu Bendahara Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, yaitu Apoteker Dr. Anda Ellen Wijaya MS MBA yang meninggal tadi pagi dini hari setelah menderita sakit selama beberapa waktu. Kita doakan semoga almarhumah mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang telah beliau perjuangkan, telah beliau dedikasikan untuk Ikatan Apoteker Indonesia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Baiklah, Allah. Prof. Baiklah, malam ini kita akan membahas mengenai isolasi mandiri, obat-obat apa saja sih yang harus disiapkan selama isolasi mandiri, karena kita tahu bahwa belakangan ini rumah sakit sudah penuh, tidak banyak lagi yang bisa menampung pasien-pasien COVID-19 yang memang beberapa waktu terakhir luar biasa lonjakannya. Kita seperti sedang mengalami tsunami COVID ya, Prof, ya saat ini ya, setelah beberapa waktu ada varian Delta yang masuk sehingga penyebarannya luar biasa dan hari ini 31.000 kalau tidak salah kasus baru yang muncul sehingga fasilitas kesehatan mengalami kesulitan dalam merawat para pasien-pasien baru ini. Baik, Prof. Kita ingin membahas mengenai isolasi mandiri. Sebenarnya isolasi mandiri itu apa sih gitu yang perlu disampaikan ke masyarakat kita sebenarnya dan apa yang perlu dilakukan selama isoman, Prof? Ya, sebelumnya mari kita bersama-sama hening sejenak mendoakan Ibu Ellen, sahabat kita, rekan kita seperjuangan untuk memberikan satu perjuangan yang luar biasa bagi eksistensi apoteker ini, dedikasi beliau yang luar biasa sampai detik-detik akhir usianya gitu ya, tetap beliau mengabdi untuk kemanusiaan dan mengabdi untuk eksistensi apoteker Indonesia. Kita hening sejenak ya, silakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Silakan. Ya, jadi memang isolasi mandiri sekarang sedang mengemuka. Kenapa? Sebetulnya isolasi mandiri sudah dikenal sejak tahun yang lalu. Tapi karena tahun lalu itu katakanlah fasilitas kesehatan masih cukup menampung pasien dengan kondisi COVID-19 sehingga isolasi mandiri itu masih dianggap belum seperti diperlukan seperti sekarang lah ya gitu. Namun pada saat sekarang ini di mana bed occupation ratio itu sudah mulai hampir semua 80, 90 bahkan ada yang 100%, maka disarankan dari dulu juga disarankan yang ke rumah sakit itu hanya yang sedang dan berat gitu ya. Sementara yang OTG dan ringan diharapkan untuk isolasi mandiri di rumah. Cuman ada satu permasalahan. Jika isolasi mandiri di rumah tidak mengikuti tata cara yang pas, malah itu akan menjadi klaster baru, yaitu klaster keluarga yang sekarang memang sedang mengemuka. Nah, namun tentu saja ini bukan hal yang sulit untuk isolasi mandiri di rumah. Yang penting kita mengetahui prinsip-prinsip dari COVID-19 ini, sehingga kita bisa memperlakukannya secara proporsional. Tidak perlu terlalu takut, tidak perlu juga misalkan khawatir yang berlebihan, tetapi juga kita dapat memproporsikan sikap kita sesuai dengan karakteristik dari penyakitnya. Pertama, COVID-19 ini
disebabkan oleh virus. Ya. Seperti kita ketahui, semua penyakit virus itu rata-rata self-limited disease. Artinya, kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka kita tidak akan kena, atau kalaupun kena pun, kita dapat memulihkan kesehatan tubuh kita dengan sendirinya tanpa perlu adanya perawatan yang khusus. Itu kalau daya tahan tubuh kuat. Sehingga PR-nya dalam kondisi COVID-19 itu bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, gitu. Nah, sekarang untuk menjaga daya tahan tubuh kita itu tidak hanya sekedar makan nutrisi macam-macam, minum vitamin segala rupa gitu ya. Tapi tanpa kita juga menjaga mood gitu loh. Artinya menjaga mood tuh terlalu sering membaca informasi yang menakutkan, misalnya, wah ini begini sekarang terjadi klaster segala rupa. Nggak usah kayak gitu. Malah WHO menyatakan untuk gaya hidup pada masa pada masa pandemi COVID-19 ini menyatakan bahwa jangan terlalu baca baca informasi yang kurang kurang kondusif gitu ya, yang menakutkan terus menerus. Jadi malah pada saat isoman itu jangan terlalu baca media itu loh disampaikan. Jadi saat isoman itu jangan seling-seling lihat-lihat browsing yang terserah lah mau penambahan berapa juga, yang penting kan istirahat, kita harus istirahat karena kita sendiri yang harus sembuh. Bentar ya, ini ngomong-ngomong baterai apa namanya? Ya, sebentar ya, saya cari charger. Ya, silakan Prof. Ya. Nah, selanjutnya tadi udah ya, bahwa untuk menjaga agar kita tidak terkena, itu selain dari daya tahan tubuh kita yang kuat, yang kedua adalah menjaga mood ya. Menjaga mood itu penting karena apa? Karena tentu ada yang kita sebut sebagai apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Gitu. Karena sebetulnya tubuh kita itu adalah satu kesatuan ekosistem yang sangat sempurna, tubuh kita tuh. Makanya dalam surat At-Tin ya, dalam kepercayaan kita dinyatakan bahwa tubuh manusia itu adalah tubuh yang sempurna. Karena apa? Semua dalam tubuh kita tuh punya antivirus juga gitu loh. Tapi manakala kita memang tidak mengoptimalkan kemampuan tubuh kita untuk katakanlah tadi menangkal penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, maka jadilah kita kalah, jadilah kita sakit gitu ya. Artinya dalam hal ini kita juga melihat kenyataannya bahwa dari sekian banyak penduduk Indonesia, sekian ribu yang kena, masih banyak sekian juta yang nggak kena. Nah, artinya apa? Artinya daya tahan tubuh kita juga baik. Itu satu ya. Nah, kedua adalah kalau misalnya kita sudah terlanjur kena, yang pertama tidak boleh panik. Kenapa tidak boleh panik? Karena banyak kok yang sembuh. Kalaupun terjadi katakanlah keparahan dan akhirnya kematian, itu karena memang istilahnya gini, ada yang karena terlambat penanganan gitu ya, ada yang karena memang kurang disiplin dalam meminum obat dan sebagainya. Jadi pada saat kita kena, tetap optimis, tetap kita melihat kepada kemampuan tubuh kita. Yang penting perhatikan temperatur tubuh dan saturasi oksigen. Selama temperaturnya normal dan juga saturasi oksigennya masih dalam range normal, itu di atas 95, maka itu aman untuk isolasi mandiri di rumah gitu ya. Nah, kemudian kapan sih kita harus pergi ke rumah sakit? Pergi ke rumah sakit itu jika terjadi desaturasi ya. Jika saturasinya sudah mulai turun nih, misalnya katakanlah 92, 91, udah dekat 90, nah jalan saja ke mencari rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Nah, untuk mendapatkan pertolongan tersebut, saat ini ada aplikasi yang disebut sebagai Siranap. Di mana sih rumah sakit yang kosong gitu ya. Manfaatkan itu. Nah, kemudian selain itu, kalau misalnya kita terpaksa harus isoman ya di rumah, pastikan bahwa tempat kita isoman itu terlokalisir dari anggota keluarga di rumah. Kalau tidak memungkinkan tempat demikian, sekarang ini banyak fasilitas isoman yang memang disediakan oleh pemerintah. Misal kalau di Jawa Barat itu di BPSDM. Kalau di Jakarta ada rumah sakit Wisma Atlet. Sekarang baru dibuka lagi Wisma Haji katanya ya, akan dibuka, ada 700 bed di sana. Jadi manfaatkan itu. Tapi tentu saja yang masuk ke rumah sakit isolasi mandiri ataupun juga ke shelter untuk pemulihan, itu adalah mereka yang intinya bergejalanya ringan atau tanpa gejala.
Tapi yang bergejala sedang itu memang harus ke rumah sakit. Nah, bagaimana sih kriteria tanpa gejala? Kriteria tanpa gejala kita nggak berasa apa-apa, saturasi bagus, temperatur bagus, tapi dinyatakan positif COVID-19. Nah, itu namanya OTG. Nah, orang OTG seperti itu, isolasi mandiri di rumah aman, kurang lebih sekitar 10 hari, itu akan kembali pulih, gitu ya. Nah, kalau yang misalkan tadi yang ringan itu ditandai dengan apa? Ada ada panas, ada batuk gitu ya. Tapi saturasi juga masih bagus gitu. Nah, silahkan itu lakukan. Kadang-kadang ada anosmia juga nggak masalah. Silahkan di isolasi di rumah saja. Nah, kalau yang misalnya mulai sedang itu adalah tadi gejala batuk ada, demam ada, anosmia ada, tapi ditambah desaturasi. Nah, kalau ada desaturasi, kalau misalnya di bawah 90, nah itu yang harus masuk ke rumah sakit. Ditambah lagi kalau misalkan yang sudah sulit bernafas, yaitu yang sudah masuk ke berat, yaitu pasti masuk ke rumah sakit dan bahkan mungkin harus dirawat di ICU. Nah, itu kriterianya ya, Mbak. Nah, sekarang kalau kita isoman apa yang harus disiapin? Pertama, siapkan mental kita harus pasif selama 10 hari. Gitu ya. Dan siapkan juga apa sih bekal untuk 10 hari diem di tempat gitu ya. Misalkan supaya nggak bosen kan, namanya juga biasa jalan-jalan, misalnya apa yang harus disiapkan? Pertama, alat untuk mengecek saturasi oksigen dan temperatur itu harus ada dan harus dicek pagi sore gitu ya. Temperatur berapa, saturasi berapa dicatat. Jadi kita lihat nih perjalanannya seperti apa. Terus yang kedua, nah itu siapkan misalnya untuk hobi di tempat. Yang hobi membaca novel, siapkan bahan bacaan. Misalnya yang hobi untuk katakanlah untuk tanaman gitu ya, siapkan juga misalkan ya dikit-dikit killing time lah, ngabisin waktu gitu ya. Kemudian juga ada yang pastikan mungkin ya, kalau misalnya supaya kita masih bisa berkomunikasi dengan dunia luar, kuota internet harus ada gitu ya. Dan juga gadget yang itu paling penting itu, Prof. Itu paling penting supaya tidak berisolasi banget gitu ya. Terus tapi jangan baca berita-berita yang meresahkan ya. Bagaimana nggak usah, karena sampai WHO bilang kalau baca berita boleh hanya 1 kali, katanya gitu. Berita-berita tentang COVID boleh hanya 1 kali, sesudah itu tidak boleh, gitu ya. Nah, kemudian pola hidup selama kita isoman ataupun juga pola hidup masyarakat yang ingin mencegah dari COVID-19 ini sama. Yang pertama adalah cukup istirahat, kemudian menjaga mood tadi ya, selalu suasana hati selalu senang gitu ya. Kalau diupayakan untuk tidak terlalu khawatir berlebihan, mungkin mendekatkan lebih dekat kepada Allah ya, beribadah, manfaatkan untuk beribadah. Kemudian selain itu juga, nah selama isoman itu bisa berlatih pernafasan supaya menjaga. Berarti pernafasannya gimana? Tarik nafas dalam, tahan, baru keluarkan. Berlatih pernafasan itu supaya memperkuat paru-paru kita untuk bernafas. Namun jangan lupakan juga selain melatih pernafasan, berjemur. Nah, ini yang suka. Berjemurnya boleh di belakang kaca? Enggak. Karena berjemur itu yang paling penting kita dapat UVB. UVB ini yang akan mengaktifkan vitamin D untuk meningkatkan regulasi sistem imun kita. Nah, UVB itu adanya kapan? UVB itu adanya antara jam 10 sampai jam 2. Lebih bagus lagi kalau berani jam 12 pada saat kalau kita berdiri, bayangan kita tidak ada di kiri kanan, tegak bayangan kita pas. Nah, UVB paling banyak adalah pada jam 12 tersebut. Lalu berapa lama harus berjemur? Berjemur itu cukup 10 menit. Jadi jangan lama-lama. Kalau lama-lama belum gosong kalau jam 10 menit ya, Dok. Belum sampai gosong kalau 10 menit. Ya, jadi cukup 10 menit aja gitu selama antara jam 10 sampai jam 2 tersebut. Nah, gimana caranya? Saya takut masuk angin, jadi saya pakai jaket, pakai segala macam. Ya, percuma dong, karena UVB itu yang paling bagus langsung kena ke kulit. Jadi makanya kalau di luar negeri kan ada disebut sebagai sunbath ya, mandi sinar matahari. Nah, kalau di rumah sih ya boleh dong. Kalau kita misalnya keluar kan pakai kerudung, kalau di rumah buka aja gitu ya. Sebanyak mungkin matahari itu menyentuh kulit kita secara langsung. Nah, itu.
Nah gimana? Kan katanya kan dari dalam kamar kita. Kemudian kayak kita kan mau berjemur. Gimana dong katanya? Kan nanti ketemu dengan orang di apa? Orang di rumah dong Di kayak gitu luar. ya. Ya. Iya nggak apa-apa. Jadi pada saat keluar itu kita sudah dalam kondisi bersih. Kalau bagus sih, kalau bisa mandi dulu kondisi bersih, keluar pakai apa namanya? Pakai masker, Masker. kemudian berjemur, udah gitu masuk lagi. Gitu. Jangan jadi ngobrol macam-macam nonton TV di luar, enggak, balik lagi ke dalam kamar. Nah, gitu ya. Nah, upayakan kalau mau keluar kamar itu kondisi badannya bersih. Seperti halnya kita kalau Ya. pulang ke rumah, kalau dari luar itu kan kita bersih dulu baru ketemu keluarga. Ini juga Iya, sama, betul. usahakan kondisi badannya bersih baru keluar sebentar baru masuk lagi karena untuk jemur. Nah, terus bagaimana makanan? Makanan mah biasa. Kalau memang apa kesukaannya katakanlah apa namanya makanan tradisional silahkan ya. Tapi kalau boleh saya sarankan memilih makanan batasi karbohidrat dan gula. Kalau bisa gula itu jangan diminum sama sekali karena sifatnya proinflamasi. Ingat, Ya. saat COVID-19 yang harus dikendalikan adalah inflamasi untuk daya tahan tubuh kita atau peradangan ya, untuk daya tahan tubuh kita kuat. Jadi perbanyak makanan yang mengandung protein supaya tubuh kita kuat nih ngelawannya gitu ya. Perbanyak mengandung protein, kurangi karbohidrat, stop minum manis gitu ya. Kalau pengen yang manis-manis gimana? Nggak kayak gitu ya. Kalau pengen minum manis silahkan pakai misalkan ada gula stevia, ada minuman yang mengandung stevia, itu saja lakukan karena stevia ini walaupun rasanya manis tapi dia punya efek sebagai anti-inflamasi gitu ya. Oh, Gitu. iya. Jadi malah walaupun kita minum manis tapi nggak proinflamasi, malah anti-inflamasi gitu. Nah itu dari sisi Anti-inflamasi. nutrisi. Nah, jadi nutrisi yang sehat seperti kita ketahui banyak protein, kemudian juga karbohidrat dibatasi, tapi bukan berarti tidak makan karbohidrat sama sekali ya, silakan karbohidrat dibatasi. Kemudian juga sayuran dan buah boleh sebanyak-banyaknya. Lalu dalam kondisi isoman, bagusnya minumnya apa? Yang terbaik adalah banyak minum air putih. Ya. Banyak minum air putih. Tapi memang kondisi yang COVID-19 itu ada mual kan, ada mual, ingin muntah. Pasti ingin yang manis-manis seperti tadi ya, silahkan tadi cari alternatif minuman yang manisnya tidak dari gula. Nah, lanjutnya selain itu juga jangan putus kontak dengan sekitar ya. Walaupun isoman masih bisa dong kayak gini, misalnya video call dengan siapa, ataupun juga keluarga bisa terus mensupport juga untuk sekali-sekali ngajak ngobrol dan sebagainya supaya merasa tidak terasing sama sekali. Jadi sebetulnya menjaga hubungan sosial itu penting karena kita itu adalah makhluk sosial. Jangan sampai nih gara-gara pandemi, gara-gara pandemi kita diam di rumah stres lama-lama, jadi sakitnya gara-gara stres, gitu ya. Gitu. Itu untuk isoman. Nah selanjutnya selain itu juga pastikan kalau misalnya dalam kondisi isoman ini makan apa bekas makan kalau nggak dicuci sendiri boleh misalnya dicuci oleh orang lain di rumah, masukin ke dalam ember yang isinya air sabun apa aja. Jadi bekas makan tuh ada dropletnya. Begitu dimasukin ke air sabun, dropletnya hilang, maka otomatis virusnya juga nggak hidup. Gitu. Baru Karena bisa sekali dicuci lagi, seperti biasa ya, Prof. udah dicuci aja seperti biasa. Gitu. Jadi kalau boleh sih saya sarankan, sebelum dicuci si piringnya itu masukin dulu ke ember yang ada sabunnya. Gitu. Jadi dropletnya dibuang dulu gitu ya. Kemudian juga baju gimana? Baju juga boleh aja dicuci oleh orang lain, tapi syaratnya adalah yaitu habis mandi, baju bekas kita masukin ke dalam air sabun tadi, baru ember yang mengandung air sabun dan baju kotor atau ember dan air sabun yang mengandung alat-alat bekas makanan itu bawa keluar, silahkan dibantu orang lain di luar untuk dibersihkan. Lalu gimana dengan kamar kita membersihkannya? Nah, selama ini kan kita suka nyuruh orang ya ngebersihin kamar. Nah sekarang bersihin sendiri aja, jangan nyuruh orang, kasihan karena bisa terpapar gitu ya. Dibersihkan sendiri. Nah, gimana kalau misalkan ada anggota keluarga yang terpaksa harus masuk membersihkan dan sebagainya ke dalam kamar tersebut? Boleh, nggak apa-apa, dibantu oleh anggota keluarga. Tapi anggota keluarga yang masuk itu upayakan pakai masker, matanya juga ditutup pakai kacamata gitu ya, karena jalan masuk itu kan lewat mata, hidung dan mulut. Tangan juga pakai sarung tangan, silahkan membantu mengirim makanan dan sebagainya. Keluar dari situ langsung mandi,
yang membantu tersebut. Langsung mandi, keramas gitu. Insya Allah kalau kayak gitu aman. Jadi sekitar orang-orang di sekitar rumah juga terlokalisir, tidak akan menjadi klaster keluarga. Jadi itu aja sih perhatian yang paling penting pada prinsipnya yang harus dihati-hatiin itu adalah droplet. Nah, satu lagi. Droplet itu dari mana sih? Droplet itu karena dipengaruhi oleh gravitasi, maka droplet itu sebetulnya ada di permukaan meja, ada di lantai. Gitu. Sehingga kalau yang paling utama harus dibersihkan pertama kali adalah permukaan meja dan lantai. Karena kalau kita bicara seperti ini kan dia turun ke bawah, gitu kan? Dan kemudian juga oleh karena itu kita harus menjaga jarak antara orang di rumah dengan yang bersangkutan, tetap harus menjaga jarak ya minimal 2 meter kalau mau ketemu. Itu Mbak, mungkin sedikit tips untuk yang isoman dan tetap semangat. Insya Allah biasanya antara 10 sampai 14 hari itu akan kembali negatif. Sudah sembuh ya. Baik. Terima kasih Prof. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang hari ini sudah menyaksikan, silahkan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, nanti akan kita jawab satu persatu ya Prof. Mohon izin. Sebelum saya lanjutkan juga, sekali lagi mohon maaf, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, mohon maaf tadi sampai kelupaan Prof. Jadi Profesor Dr. Apoteker Keri Lestari, beliau ini adalah guru besar Fakultas Farmasi Unpad dan sekarang juga beliau berada bersama-sama yang lain sebagai ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Bidang Farmasi, ya Prof ya? Ya, dan juga salah satu pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi, baik Prof, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, Prof. Tadi sudah disampaikan mengenai bagaimana tata cara atau kita harus melaksanakan kegiatan sehari-hari ketika isoman. Nah, belakangan ini banyak sekali beredar di masyarakat media sosial mengenai obat-obatan yang harus dikonsumsi selama isoman. Ada asitromisin, ada beberapa antibiotik, dan kemudian juga ada vitamin dan sebagainya. Itu betul atau tidak, Prof, yang disampaikan di media sosial itu? Iya, pertama, apa yang disampaikan betul. Ya. Jadi untuk yang tanpa gejala, itu mengkonsumsi saja vitamin C, D, dan zinc, gitu ya. Jadi itu kalau misalnya ada B kompleks silahkan ya, B12 monggo. Tapi yang utama adalah C, D, dan zinc. Kemudian karena kalau yang OTG itu sebetulnya yang dijaga adalah pola nutrisi dan pola hidupnya supaya kondisi daya tahan tubuhnya tinggi. Nah, suplemen vitamin C, D, dan zinc itu adalah untuk meningkatkan regulasi sistem imunnya. Nah, gimana kalau yang tadi ada gejala tadi ya, yang ada gejala ringan, ada misalkan batuk, kemudian ada demam, yaitu harus dikasih obat demam gitu ya, seperti paracetamol. Kemudian obat batuknya juga diberikan ya. Banyak macam-macam obat batuknya. Nah, memang dalam guideline untuk yang ringan perlu diberikan antivirus. Antivirusnya boleh favipiravir ya, boleh oseltamivir ataupun apapun yang tersedia. Kemudian diberikan juga antibiotik azitromisin gitu ya. Nah, cuman ini para pemirsa ataupun yang bergabung di IG Live, ini nggak perlu juga nyimpen azitromisin, nggak perlu juga nyimpen antivirus di rumah gitu ya. Kenapa? Karena kan itu harus atas atas anamnesa dan diagnosa dokter, dan itu juga obat itu harus dibeli dengan resep dokter. Ini teman-teman sejawat apoteker, kan ini sekarang antivirus dan antibiotik untuk COVID ini akan segera memang sekarang sudah diatur untuk ada di apotik nih semua sekarang gitu ya. Kan asalnya kan semua supply chain-nya diatur ke rumah sakit gitu ya untuk menghindari penimbunan obat lah gitu ya. Tapi sekarang udah nggak mungkin akses ke rumah sakit susah nih karena katakanlah rumah sakit sekarang sudah sangat penuh sehingga diharapkan untuk isoman. Maka obat-obat itu harus ada di apotik dan di fasilitas kesehatan primer. Sehingga nanti
teman-teman apoteker hati-hati bahwa antibiotik dan antivirus ini hanya dibeli dengan resep dokter. Jadi hanya dibeli oleh orang-orang yang memang kena terkonfirmasi positif COVID. Jangan dibeli oleh orang-orang yang sehat, untuk apa gitu ya. Karena semakin kita panik buying, menyimpan obat yang sebetulnya tidak dibutuhkan, jangan salah, obat itu udah kadaluarsanya. Jangan-jangan kalau misalnya beli, disimpan, tiba-tiba pas mau pakai kadaluarsa, kasihan juga kan. Mending dikasih sama yang lain yang perlu saat ini gitu ya. Jadi kita mengedukasi masyarakat juga bahwa obat-obat antibiotik dan antivirus itu diperlukan kalau memang sudah terkonfirmasi positif dan harus dengan resep dokter. Itu pertama. Terus yang kedua, misalkan diberikan juga obat-obat antiinflamasi. Silahkan apapun obat-obat antiinflamasi yang ada. Tidak perlu memburu salah satu merek tertentu, nanti habis. Karena kan keterbatasan produksi dan jumlah masyarakat Indonesia yang besar ini tidak imbang, gitu ya. Sehingga pilih saja suplemen ataupun vitamin itu macam-macam, silahkan. Banyak yang bisa kita konsumsi dari vitaminnya atau dari makanan, gitu ya. Makanan juga bisa, banyak di sekitar kita. Kita itu negara dengan biodiversity yang sangat besar, sehingga di sekitar kita ada kunyit, ada jahe, ada wedang-wedangan, ada empon-empon, silahkan gunakan ya untuk mengatasi COVID-19 tersebut. Nah, kalau sudah terjadi misalkan menjadi perburukan atau sedang dan berat, itu obat-obat itu diatur di rumah sakit, Mbak. Nah, nanti obat-obat apa saja yang dilakukan yang diberikan di rumah sakit itu tergantung dari kondisi pasiennya. Jadi memang betul yang dalam kondisi isoman itu yang diperlukan adalah utamakan adalah vitamin dan suplemen. Nah, untuk antibiotik dan antivirus hanya untuk mereka yang bergejala. Iya, baik. Jadi kalau di rumah tidak perlu stok antibiotik dan antivirus ya, Prof ya. Jadi yang penting adalah vitamin dan suplemen aja. Bagaimana dengan antiinflamasi tadi, Prof? Dexamethasone apakah perlu juga kita siapkan di rumah? Nah, ini cerita dexamethasone, cerita ini lagi. Dalam riset dexamethasone, dalam uji klinik dexamethasone itu tidak bisa digunakan pada yang ringan dan OTG. Dexamethasone itu digunakan pada yang infeksinya berat. Ya, sehingga dexamethasone itu digunakannya di rumah sakit, bukan di rumah. Kan yang berat itu tidak isoman, yang berat itu di rumah sakit. Betul. Dan dexamethasone kalau dipakai di yang OTG atau di yang ringan, malah akan berbalik, menurunkan daya tahan tubuh, karena itu sifatnya imunosupresor. Ya, sehingga kita sebagai apoteker juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Dexamethasone untuk isoman tidak dilakukan, tidak digunakan. Ya, baik. Ada beberapa sih pasien yang konsultasi ke saya juga, setelah ditanyain, ini kenapa ya nggak negatif itu positif terus, begitu ditanya, oh ada dexamethasone, berhentikan dexamethasone, kamu segera negatif, saya bilang gitu. Ternyata iya, diberhentikan dexamethasone dan akhirnya recovery bagus. Baik, ya. Jadi diingat, dexamethasone hanya untuk mereka yang sudah berat di rumah sakit, yang berat. Baik, terima kasih. Prof, mohon izin, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang datang dari para viewers. Boleh saya bacakan ya, Prof? Boleh saya bacakan ya? Baik, sebentar. Ini viewersnya dari seluruh Indonesia ya, salam sehat buat semua. Iya. Semangat selalu apoteker Indonesia. Iya, baik. Pertanyaan pertama. Iya, baik. Banyak juga yang dari awam ya. Iya, dari awam. Baik, Prof. Ini ya pertanyaan pertama dari Bu Su, apakah Ibu menyusui masih bisa tetap menyusui selama isoman, Prof? Iya. Selama isoman ya, untuk ibu menyusui, ini satu pertanyaan yang gampang-gampang susah. Iya. Memang sih belum ada bukti bahwa virusnya ditransmisikan lewat air susu ibunya. Tetapi akan menjadi sulit juga karena kan kita nggak bisa 2 meter dengan anak kita. Betul. Jadi atau mungkin ditahan selama menyusui tidak batuk juga nggak tahu ya kita ya. Jadi kalau ibunya yang
positif, ya anaknya terpaksa harus disapi ya kalau menurut saya, karena memang beberapa riset memang belum anjeg lah untuk itu. Tapi kalau misalkan sekarang anaknya yang positif gimana gitu ya. Nah kalau anaknya yang positif, ibunya justru harus ngasih ASI karena daya tahan tubuh dari ibu. Tapi ibunya tetap prokes gitu, karena daya tahan tubuh itu kan sudah lebih apa ya, istilahnya sudah lebih mature ya, sudah lebih matang, sudah lebih kuat gitu daripada bayinya. Jadi kalau bayinya yang positif, ibunya yang harus tetap memberi konsumsi. Tetap menyusui. Baik. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Zila_Nuris. Bu, kalau berjemurnya pakai sunscreen berarti tidak dapat manfaat UV kah? Sebaiknya bagaimana? Ya, sunscreen itu biasanya dipakai di mana sih? Di muka ya? Kan nggak sebadan-badan pakai sunscreen. Ya kan? Ya. Jadi, nggak apa-apa karena takut nih perawatan nanti gimana, kan cuma 10 menit gitu ya. Cuma 10 menit boleh pakai sunscreen untuk di muka. Tapi tangan, kemudian kaki, misalnya badan yang bisa terbuka itu harap terkena langsung sinar UVB tersebut. Di jam antara ini tadi juga saya baca ya, jam berapa? 8 sampai jam 10 atau gimana? Bapak Ibu sekalian, kalau sinar matahari antara jam 7 sampai jam 10 itu kebanyakan UVA. UVA itu justru yang intinya akan memberikan suatu manfaat yang kurang baik, kanker kulit, segala macam sudah UVA. Sementara yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu adalah UVB. Nah, UVB itu justru adanya antara jam 10 sampai dengan jam 2. Silakan cari aja waktunya yang enak. Misalnya, ini terlalu terik nih kalau jam 2, ya udah ambil aja jam 11, ambil aja jam 10. Enak kok, anget gitu ya. Jadi intinya cukup 10 menit, jangan lama. 10 sampai 15 menit maksimal. Ya, baik. Jadi 10-15 menit belum gosong tapi sudah sehat lah ya. Karena kan takutnya dia tambah hitam. Hitam gimana? 10 hari sama dia tambah hitam. Enggak lah, 10 menit aman. Baik, pertanyaan berikutnya dari Hadrianti Kasman. Pertanyaannya, obat yang diminum yang bisa direkomendasikan yang bagaimana? Oh, tadi sudah dijelaskan ya, Prof, ya tadi. Ya, jadi rekomendasikannya yang diminum itu untuk yang OTG itu vitamin aja, vitamin C, D, dan zinc. Dok, Prof, katanya gimana kalau ditambah dengan vitamin E, vitamin A, misalnya, terus kemudian ditambah dengan vitamin B kompleks, boleh aja, multivitamin itu bagus-bagus aja. Tapi yang berdasarkan hasil riset, yang utama adalah C, D, dan zinc. Ya, baik. Vitamin jadi C, D, dan zinc yang harus diutamakan ya. Jadi kalau mencari multivitamin, cari multivitamin yang ada komponen itu, dan komponen yang lain bagus juga. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Desi Kristi 87. Prof, misal pakai madu bagaimana? Apa boleh? Misal tidak ada stevia yang bisa didapatkan. Bagaimana, Prof, dengan madu? Boleh. Tapi intinya gini, cari madunya yang kalau disimpan itu nggak dikerubutin semut. Nah, itu madu beneran. Nanti dibilang lagi, ada madu yang nggak beneran kok. Enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi itu madu asli maksudnya gitu ya. Madu asli itu kalau madu asli itu tidak mengandung gula tadi gitu ya. Dia nggak akan cirinya dia tidak dikerubutin semut. Boleh pakai, nggak apa-apa itu. Madu juga di dalam Al-Quran juga sebagai obat kan gitu. Ya, baik. Jadi madu boleh ya, teman-teman, tapi ingat cari madu yang tidak dikerubutin semut, tidak mengandung gula ya. Saya selalu rewel urusan gula ya. Karena memang itu signifikan sekali. Ada beberapa uji klinik yang kita lakukan, signifikan sekali kalau kita memang berhenti gula, ganti dengan stevia atau dengan madu, kesembuhannya itu lebih cepat. Ya, baik. Berikutnya dari Jeyo 15, apakah benar makanan yang pedas dan asam tidak boleh dikonsumsi untuk orang yang isoman? Ya, saya setuju. Karena untuk orang yang isoman itu pada dasarnya tubuhnya dalam kondisi rentan. Karena sedang menghadapi musuh yang berat gitu ya, musuh yang berat. Jadi ditambah yang pedas, ditambah yang asam, kan nanti itu bisa mengganggu juga
keseimbangan tubuh yang lain, karena tubuh tuh harus prima hadepin musuh yang kuat gitu. Jadi jadi cari makanan yang bagus, netral gitu ya, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu manis, jangan terlalu pedas, jangan terlalu asam, yang tidak menjadikan beban metabolik terlalu besar untuk tubuh. Gitu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Rini Rira. Prof, kalau positif tapi tidak dapat antivirusnya, apakah tidak apa-apa, Prof? Nggak Mengenai apa-apa antivirus selama ini, tanpa Prof. gejala. Selama tanpa gejala memang nggak perlu pakai antivirus. Tapi kalau ada gejala, ada demam, ada batuk, ada anosmia. Anosmia itu kehilangan daya cium ya, daya penciuman atau daya Ya, pengecapan. Nah itu memang perlu antibiotik dan antivirus. Kalau yang tanpa gejala itu nggak usah pakai itu aja, pakai vitamin aja. vitamin aja ya, Prof. Ya, Ya. gitu. Karena nanti virusnya akan lewat sendiri begitu tubuh kita Ya, bisa mengatasinya ya. Iya, karena disebutnya kan self-limited disease ya. Jadi sebetulnya tubuh kita bisa mengatasi sendiri tanpa ada satu terapi khusus gitu. Iya. Ya. Kalau tanpa gejala. Berikutnya, ya baik, Prof. Berikutnya dari Ajeng Gandila, untuk kamar mandi bersama keluarga saat isoman bagaimana ya, Prof? Karena mungkin tidak semua keluarga punya beberapa kamar mandi ini mungkin digunakan bersama. Bagaimana ini, Prof? Ya, tadi saya pada prinsipnya kan saya sudah sampaikan bahwa virus itu kalau sudah kena air sabun dia rilis. Karena apa? Karena dropletnya hancur. Ya. Jadi kalaupun misalnya kamar mandi bersama-sama ya nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi kalau udah selesai dibersihkan, didesinfektan gitu si kamar mandi. Gitu. Jadi yang tadi ya kalau karena sebetulnya yang menjadi masalah itu kalau misalkan si dropletnya itu dalam kondisi utuh gitu loh, tidak dalam kondisi sudah terbersihkan oleh sabun gitu. Jadi kalau kena air sabun kan dropletnya juga lisis ya, hilang gitu karena droplet itu sendiri dibersihkannya dengan salah satunya dengan air sabun. Makanya kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun. Itu kan ngurangin droplet dari tangan. Ya, jadi mungkin ketika mau mandi itu sudah siapkan dulu ember berisi air sabun ya, Prof. Jadi begitu baju dibuka langsung masukkan ke ember. Jadi nanti begitu keluar kamar mandi di desinfektan lalu bisa keluar dan bisa bajunya dicuci oleh anggota keluarga lain, nggak apa-apa. Yang penting dropletnya sudah dibersihkan oleh sabun tadi ya. Ya. Jangan lupa masuk kamar mandi pakai masker. Masuk kamar mandi pakai masker, keluar kamar mandi pakai masker lagi. Ya, jadi masker tetap harus jangan pernah lepas ketika sedang keluar dari kamar yang sedang dipakai untuk isoman ya. Baik. Ya, berikutnya mengenai konsumsi vitamin C. Ya. Sebentar. Ada beberapa yang justru berlebihan ini, Prof. Kadang-kadang ya, karena saking khawatirnya kemudian minum vitamin C ini berlebihan. Nah, bagaimana ini kira-kira akibatnya nanti? Ya, jadi sebetulnya kalau vitamin C itu kalau berlebihan tuh gimana gitu ya? Ya tidak bagus juga. Kadang-kadang ada yang tidak kuat itu bisa menyebabkan diare gitu ya. Jadi semuanya juga yang berlebihan itu tidak baik. Sebaiknya konsumsi vitamin C itu ya sesuai dengan aturan aja gitu kan. Ada aturannya, bisa lihat. Nah, yang paling penting gini, Pak, perhatikan dengan kondisi badan kita. Kalau misalnya kondisi badan kita adalah dalam kondisi tidak fit gitu ya, kemudian bisa menyebabkan kondisi konsumsi vitamin C itu juga bisa memicu misalkan jadi mual, jadi diare, atau kalau yang punya penyakit mah kronis malah GERD-nya jadi gitu ya, jadi timbul kan jadi bermasalah. Jadi sebetulnya kalau kata saya sih konsumsi vitamin C itu sesuai dengan aturan aja, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Ya, Prof, ini pertanyaannya mengenai waktu istirahat. Jadi kan tadi disampaikan bahwa kita harus mereka yang isoman harus beristirahat dengan cukup. Tapi kadang-kadang rasa pusing yang luar biasa juga
menyulitkan untuk beristirahat. Nah, ini bagaimana nih Prof? Apa yang harus dilakukan ini untuk Ya, mengatasi ini? Ya, pusing. Nah, pusing ya. itu manifestasinya adalah oksigen yang ke otak itu kurang, ya, Hmm. atau tidak lancar. Nah, untuk mengurangi pusing itu adalah yaitu tadi olahraga pernafasan yang tadi saya sampaikan. Tarik Hmm. Ya. nafas, kemudian tahan, baru hembuskan. Itu satu. Kedua, pusing itu disebabkan oleh apa? Oleh stres juga, ya. Jadi kendalikan stresnya, jangan stres, perkuat ibadah, perkuat iman, biar imunnya juga kuat katanya. Jadi dalam Ya, kondisi pandemi ini iman dan imun harus kuat gitu ya. betul. Terus yang ketiga adalah juga eh, pusing ini juga bisa disebabkan kalau mungkin karena dia kan juga makannya nggak apa ya istilahnya eh, nutrisinya juga nggak pas misalnya ya karena apa karena bisa aja kan ada orang yang aduh lapar sampai pusing misalnya gitu karena nggak mau makan Ya, karena ya. stres gitu kan ada seperti itu jadi coba untuk mengkonsumsi makanan pada saat jadi pusing itu disebabkan oleh beberapa kondisi bisa aja karena faktor nutrisi yang kurang bisa karena faktor oksigen yang kurang bisa juga karena faktor kecemasan selain dari Hmm. memang itu adalah patogenesis dari penyakitnya. Jadi bisa dikurangi dengan tadi kalau penyakit kan dikendalikan dengan pengobatannya. Nah kalau yang Ya, tiga tadi ya tadi kalau mau ingin meningkatkan suplai oksigen ke apa ke otak kita berarti tarik nafas, tahan, keluarin olahraga nafas ya. Kemudian makan jangan terlambat ya. Kemudian tadi jangan stres, jangan baca itu apa baca info yang menakutkan gitu biarin aja ya. ya Ya, mikirnya yang enak-enak betul. aja yang happy aja dengerin Ya. musik gitu ya atau misalnya juga kalau kita yang muslim kan mengaji murotal seperti itu supaya tenang gitu ya Ya, betul. Jadi memang ketenangan ini boleh ya dibilang kunci ya, Prof. Jadi kesembuhan kunci betul. mereka yang sedang terinfeksi COVID-19 ini. Baik. Ya. Berikutnya ada pertanyaan mengenai obat tradisional, Prof. Hmm. Dari sekian banyak yang ada, itu sebenarnya apa yang yang lebih efektif gitu untuk melawan virus ini, Prof? Ya. Monggo. Jadi kalau obat tradisional ini kebetulan kita nih dari PPIAI bersama-sama dengan Komite Pengendalian COVID dan eh, apa namanya pengendalian COVID dan juga apa ya istilahnya Pemulihan, ya Komite Pengendalian COVID dan Pemulihan Ekonomi aduh sampai pemulihan lupa dan ekonomi ya. pemulihan ekonomi bidang farmasi mendampingi juga industri-industri obat tradisional untuk melakukan uji klinik bagi penggunaan obat-obat yang bisa mengatasi penyakit COVID-19 ini. Nah, uji Ya. klinik ini saat ini sedang dalam persiapan bersama-sama dengan timnya saya dan Prof. Julis juga ada juga para peneliti yang lain dari PPIAI didukung oleh BRIN ya dulu Kemenristek sekarang didukung oleh BRIN. Nah salah satunya adalah Soman yang memang sedang uji klinik dan juga ada OB Herbal dan Imugar. Namun pada dasarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga ada banyak produk ya yang bisa digunakan. Di antaranya ada Stimuno, itu juga herbal kan isinya. Ya. Kemudian kalau dari untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu di antaranya tadi ya kalau stevia ada teh dia gitu ya. Ya. Kemudian juga kalau misalkan juga ada yang kemarin baru selesai uji klinik intrimnya ada juga produk Rea gitu ya itu juga dari herbal. Jadi pada dasarnya semua herbal yang memang sudah mempunyai izin edar dari BPOM itu aman untuk dikonsumsi karena apa? Karena satu produknya sudah tervalidasi dan sudah terstandarisasi. Kedua, untuk sarana pengobatan juga sarana produksi juga sudah tersertifikasi. Jadi sebelum Ya. BPOM mengeluarkan izin edar, sarananya itu disertifikasi dulu, higienisnya dilihat, kemudian prosedurnya juga baik, gitu ya. Jadi sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan produksi dengan baik. Jadi intinya obat herbal apapun silahkan dipilih karena dasarnya jangan tertumpu pada satu obat herbal karena banyak sekali potensi obat herbal di Indonesia. Pilih saja yang memang sudah mempunyai izin edar dari POM dan dari BPOM
dan bagus kalau yang sudah ada uji kliniknya gitu, atau uji kliniknya, prekliniknya. Ya. Yang tadi saya sebutkan tadi rata-rata uji kliniknya sudah dilakukan atau sudah uji prekliniknya juga sudah lengkap dan tinggal uji kliniknya yang sedang dilaksanakan. Gitu. Ya, baik. Prof, saya tertarik dengan teh dia. Tadi Prof, di mana yang mendapatkannya, Prof? Apakah sudah ada di pasaran, Prof? Ada di apa? Di marketplace. Itu ada di Tokopedia ya. Iya. Kalau di Bandung sih ada di apotek Kimia Farma, di supermarket juga ada gitu. Tapi kalau di luar Bandung itu silakan untuk memesan di marketplace, ada di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain. Ya. Jadi teh dia ini sedikit, Prof. Teh dia ini adalah teh dengan ditambahin daun stevia ya, Prof, sehingga sudah manis. Tidak perlu ditambah gula lagi, begitu untuk para penggemar teh. Iya betul. Jadi dia untuk penggemar teh manis gitu ya, itu bentuknya ada teh celup langsung manis. Jadi manisnya itu tanpa gula. Nah, teh dia ini memang pernah diberikan kepada para pasien isoman di BPSDM di Jawa Barat, dan grup yang menggunakan teh dia ini mempunyai performa yang lebih baik yang ditandai dengan jumlah pasien yang pulang sehatnya lebih besar daripada grup yang lain gitu. Karena tadi rasanya manis, karena sesuai dengan kondisi yang COVID itu kan biasanya ada mual, pengen yang manis gitu kan ya. Nah manisnya itu pakai teh dia tersebut sehingga mualnya dikendalikan, tapi malah inflamasinya juga ditekan karena itu adalah sifatnya antiinflamasi. Gitu. Ya, baik. Pertanyaannya masih banyak sekali nih, Prof. Izin berikutnya. Mohon izin, Prof. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan yang sangat jelas antara flu biasa dengan COVID-19, Prof? Mungkin ya banyak yang bertanya juga nih ke saya ini. Apa ya bedanya? Ini flu biasa apa COVID? Apa sebenarnya itu? Ya. Bagaimana, Prof, penjelasannya ya? Yang paling yang paling spesifik adalah kehilangan indera penciuman. Ya. Memang sih kalau yang pilek kadang-kadang suka nggak bisa mencium juga kan karena ada sputum di sini ya. Iya, tapi betul. Ini khas banget kalau yang pilek mah kan sebentar ya kehilangan indera penciumannya. Ya. Kalau yang anosmia karena COVID itu bisa berhari-hari gitu. Dan sama sekali hilang gitu. Kalau yang pilek itu kan memang nggak kecium tapi masih kerasa lah gitu ya. Masih ada kalau yang COVID mah hilang indera penciuman dan rasanya juga jadi asin aja gitu loh katanya gitu ya. Jadi saya juga belum pernah sih Mbak ngerasain karena saya belum pernah. Karena alhamdulillah sampai saat ini nggak. Ya mudah-mudahan gitu. Jangan ya Prof. Iya jangan. Tapi katanya gitu. Jadi rasa tuh aneh gitu, asin aja katanya gitu. Nah yang kedua ya memang ada batuk ya, ada batuk. Pilek juga sebenarnya ada batuk. Kemudian juga yang selain itu ada pneumonia, ada sesak. Itu udah pertanda yang sangat yang sangat spesifik. Jadi nafas tuh agak berat gitu. Ya. Jadi mungkin yang paling spesifik adalah anosmia berhari-hari dan ada sesak nafas tadi yang mungkin yang paling menjadi penanda ya. Atau juga ada diare dan mual. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, nah ini yang beberapa kali nih ada di media sosial juga ini Prof mengenai air kelapa muda plus garam plus madu plus jeruk itu dapat menyembuhkan. Bagaimana ini Prof? Ya, saya sih ngelihatnya itu dari madunya, dari jeruknya, dari garam dan sebagainya itu kan juga mineralnya tinggi ya. Terus udah gitu juga vitamin C-nya pasti tinggi gitu ya. Madu juga kan bagus. Kelapa muda juga bagus. Saya pikir boleh kok dicoba asal untuk menyiapkannya higienis gitu ya. Nah, ya betul. Gitu. Penyiapannya higienis. Jadi intinya menyiapkan ramuannya itu dengan kondisi yang baik gitu ya, higienis. Ya, baik. Harus diperhatikan higienisasi. Ya, higienitasnya itu ya Prof yang nggak boleh ditinggalkan, hati-hati ketika membuatnya, mencampurnya. Baik. Ya. Dicuci bersih kan, soalnya saat ini kan
apa ya, bahan-bahan herbal kita juga nggak lepas dari pestisida gitu ya. Jadi harus dibenci Ya, dengan betul. betul. Ya, ya. Ini ada pertanyaan menarik ini mengenai konsumsi atau meminum minyak kayu putih untuk pengobatan COVID-19 yang ini sudah marak juga ini, Prof. Bagaimana ini, Prof? Gini ya, kita ini yang nanya Ya, apoteker bukan. Nah, kalau yang eh apoteker bukan sih, kayaknya. Prof. Kayaknya Bukan. Oh iya ya, oke, bukan maaf. ya. Ya. Apa jadi Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui kayu putih itu adalah obat luar untuk penggunaan topikal. Topikal itu penggunaan dioles di luar. Kualifikasi obat luar itu tidak boleh untuk ditelan gitu. Ya, Karena apa? Karena kualifikasi antara obat oral yang ditelan dengan kualifikasi obat luar itu berbeda. Jadi ya. tidak disarankan obat topikal atau obat luar untuk ditelan. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya si minyak kayu putihnya ditetesin ke air panas kemudian dihirup, itu oke-oke aja. Itu salah satu dari terapi anosmia supaya meredakan inflamasi di indera penciuman sehingga penciumannya kembali gitu. Iya, jadi kalau diminum jangan karena memang ini obat topikal ya, teman-teman semua, tapi boleh kalau untuk diteteskan untuk di air kemudian dihirup Atau uapnya ya, dibalurin Prof ya. ke badan kan jadi biar Iya, anget itu nggak apa-apa. iya, betul. Iya, iya, karena memang aromanya kan menyegarkan ya, jadi memang sangat Menyegarkan. membantu baik. Ada aroma Ya. juga yang menyegarkan tuh minyak pala tuh, palma juga enak. Ya, ya. Sama tuh Mungkin perlu produknya dari Soman dari ya. Gorontalo. Itu enak juga. Oh ya, ya, ya. Baik. Jadi minyak palma atau minyak kayu putih boleh Ya, itu ya, Prof. boleh Ya, itu untuk terapi anosmia bagus. ya, baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan masyarakat yang banyak membeli obat antibiotik dan atau antivirus tanpa resep dokter, baik melalui online maupun di apotik? Nah, ini yang sekarang ini memang sedang banyak sekali menjadi perhatian kita ini, Prof. Ya, betul. Kalau ada apotik yang menjual antibiotik dengan antivirus, nah ini nanti tanpa resep obat ya ini menjadi PR dari PPIAI, PDIAI, PCIAI untuk membina. Ya, Karena obat antivirus dan antibiotik tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Jadi di apotek betul. kalau ada yang masih melayani seperti itu, ya saya tidak menyarankan ya. Kedua di online. Nah, ini di online juga apalagi gitu ya. Di online itu untuk penjualan obat keras juga sangat tidak disarankan dan itu memang ada regulasinya ya bahwa untuk telemedicine aja kalau beli obat itu harus pakai electronic prescription atau resep elektronik. Nah, apalagi ini gitu ya. Jadi intinya adalah untuk penjualan obat keras di online juga itu tidak diizinkan. Regulasinya juga tidak mengizinkan. Ya, baik. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol, Prof. Mohon izin, ini pertanyaan terakhir ini, Prof. Jadi, kemana sebaiknya bertanya atau berkonsultasi terkait obat yang akan digunakan ini, Prof? Mungkin yang penting juga karena banyak orang yang bingung ya, di media sosial begitu banyak informasi, kita belum tahu nih mana yang betul, mana yang salah, jadi kemana sebaiknya berkonsultasi? Ya. Berkonsultasi pertama informasi terkait dengan obat didapatkan dari para apoteker ya. Jadi para apoteker harus menjadi drug informer buat masyarakat. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam IG Live ini yang ingin mencari informasi tentang obat, cari saja apoteker di apotek masing-masing gitu ya. Kalau misalkan memang sulit, katakanlah nggak mau keluar nih gitu ya, bisa tanya ke telemedicine. Sekarang ini INA-TTI dan Get Well juga membuka untuk konsultasi terkait obat ini gitu ya. Silakan saja nanti masuk ke dalam aplikasi INA-TTI atau Indonesia Taste, Trace and Isolation lewat ina.tti.id. Di situ ada registrasi, kemudian nanti ada konsultasi dengan apoteker lewat live chat dengan apoteker. Di situ ada kalau secara telemedicine ya. Nah, kemudian di mana lagi nih untuk mendapatkan informasi seperti itu? Nah, rajin-rajin lihat website dari PPIAI dan juga website dari para pengurus daerah ya. Di sana nanti akan mengeluarkan
juga ada informasi-informasi yang valid terkait penanganan COVID-19 ini. Jadi selama pandemi COVID-19 ini, PPIAI bersama Satgas waktu itu mengeluarkan poster-poster, banner-banner, edukasi masyarakat yang sifatnya mengimbangi informasi yang beda di masyarakat yang mungkin tidak proporsional atau tidak pas, gitu ya. Silakan lihat saja dan begini, untuk mengetahui satu informasi ini hoax atau tidak, biasanya terlihat dari gaya bahasa. Pertama, gaya bahasanya itu terlalu panjang dan terlalu istilahnya banyak yang dilebih-lebihkan gitu. Dan yang kedua adalah sumbernya juga tidak jelas dari siapa, gitu ya. Jadi biasanya kalau sumbernya tidak jelas, maka informasinya adalah informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau informasi hoax tadi. Maka mencarilah informasi ke sumber resmi, baik itu ke Kementerian Kesehatan, baik itu ke Ikatan Apoteker Indonesia, ke Ikatan Dokter Indonesia, masing-masing organisasi profesi mengeluarkan informasi-informasi dalam bentuk flyer yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk Bapak Ibu semua. Begitu. Ya, baik. Jadi mengenai INATI tadi, Prof, mungkin perlu dijelaskan lagi bahwa di situ ada juga pendampingan untuk mereka yang sedang isoman ya, Prof ya. Betul. Jadi betul. Jadi teman-teman yang sedang isoman di rumah boleh membuka berupa aplikasinya web ya, Prof. inatiti.id ya. .id, nanti di sana bisa berkonsultasi dengan para apoteker yang ada, termasuk juga obat-obatan apa yang kira-kira dibutuhkan, juga misalnya kalau ada efek samping yang dirasakan juga bisa berkonsultasi di situ bisa ya, berkonsultasi di situ. Nah, cuman memang harus login, register ya biasa ya, seperti itu supaya kita tahu kan yang meminta informasi ini seperti apa profilnya supaya kita menyesuaikan dengan informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang mencari informasi tersebut ya. Ya. Baik, Prof Kerry, sudah 1 jam lebih kita berbincang di sini. Sekali lagi terima kasih Prof atas waktunya untuk malam. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi untuk topik-topik yang lain ya, Prof. Iya, siap. Ya. Baik. Ya, terima kasih Prof. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Semangat untuk para apoteker Indonesia yang berada di garda terdepan. Saya doakan sehat dan juga diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam melakukan tugas pengabdian sebagai apoteker. Terima kasih. Ya, terima kasih. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman semua, begitu tadi obrolan saya dengan Prof Kerry. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan topik mengenai multivitamin dan suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.